di sini. Tak langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA SMU 1 Torjun, Bapak Sugeng Harinanto SPD MPD. Mana orangnya ini yang pakai baju merah? Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu wakil kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Mursid. Pak Mursid yang mana Pak Mursid? Panjenengan Pak Mursid nggih. Bapak Dr. Andes Mursid, Bapak Abdul Manan MPD, Bapak Ahmad Taufik ngumpet ini Pak Taufik ini. Dari Pak Taufik, Ibu Marfuatun. Di mana Ibu Marfuatun? Para dewan guru, diantaranya sekedar menyebutkan, tidak bisa saya sebutkan semuanya. Bapak Manaf jelas harus disebutkan pertama kali. Anda tahu Pak Manaf ini adalah senior kami, kakak kelas yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Manaf. Beliau dulu adalah kepala regu saat saya sedang di SMP Torjun. Saya adik kelasnya satu letting, beliau kepala regu pramuka dan beliau ketua OSIS. Kalau ada dikatakan bahwasanya guru itu yang baik adalah guru yang bisa membuat anak muridnya lebih hebat daripadanya. Ketua yang baik adalah ketua yang bisa membuat anggotanya lebih maju daripadanya. Nah ini Pak Manaf, ini contohnya Pak. Saya tahu Pak Manaf ini, saya belajar dari Pak Manaf, adik-adik yang OSIS ini bisa belajar dari Pak Manaf. Jadi Pak Manaf ini pemimpin yang baik, mengajak anggota-anggotanya untuk maju. Sehingga di antara anggotanya Pak Manaf ini ada saya nyampe ke Mesir. Di antara anggotanya Pak Manaf ini ada teman saya namanya Jauhari. Beliau sekarang menjadi aktivis LSM, bukan lembaga mencari uang, tetapi LSM yang membela dan memperjuangkan keselamatan dan kelestarian hutan. Di antara anggotanya beliau ada Bapak Hafidi, sekarang menjadi jaksa di kehakiman. Banyak sekali anggotanya Pak Manaf menjadi orang-orang besar. Jadi adanya kalian dan adanya Pak Manaf di SMU Torjun ini kabar baik. Kalau panjenengan kalian semua ikut Pak Manaf akan menjadi murid-murid yang hebat. Allahumma. Ada di antaranya Bapak Umar Fadil, Bapak Saiful Muluk. Wah. Kalau Bapak Umar panjenengan tahu guru agama. Dari beliau kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kemudian ada Pak Saiful Muluk. Siapa yang tahu artinya Saiful Muluk? Siapa yang tahu artinya Saiful Muluk? Kalau ada yang tahu, amplop saya kasihkan ke kalian sekarang juga.
Saiful Muluk artinya pedangnya para raja. Maka tidak heran kalau Pak Saiful ini orangnya berwibawa. Banyak sekali guru-guru yang harus saya sebutkan satu persatu, tapi kebetulan kemarin saya datang dari Jogja, sampai di Torjun Darussalam sekitar jam 3 pagi tadi. Namanya Jogja ini sampai ke Madura adalah sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan, kan gitu loh. Kita saling bergandeng tangan. Wah. Jadi kebetulan di belakang saya ada istri saya. Sepanjang jalan kenangan kami bergandeng tangan. Kebetulan usia saya sekarang sekitar 50 tahun. Kalau saya 50 tahun, Pak Manaf kurang lebih 51 tahun. Betul Pak Manaf? Betul katanya. Kurang lebih usia saya 50 tahun, Pak Manaf 51 tahun. 26 tahun diantaranya kami jalani di Kairo dan sekitarnya. Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki dan sekitarnya. 26 tahun, S1, S2 dan S3. Kurang lebih 15 tahun diantaranya kami jalani di Sampang sini. Dari mulai Torjun Darussalam sampai ke SMP Torjun bersama Pak Manaf. Kurang lebih sekitar 5 tahun diantaranya kami jalani di Ponorogo. Jadi dari Jogja saya melewati Ngawi, dari Ngawi melewati Madiun. Saya tanya tadi kepada Pak Kepala Sekolah, kira-kira di sini ada orang Ngawi, orang Madiun apa enggak? Maka saya sebutkan Bu Supini, katanya dari Ngawi apa dari Madiun Bu? Dari Madiun. Yang terkenal dengan pecel Madiunnya yang luar biasa, tidak tertandingi. Saya tadi malam bilang sama driver yang menemani, berhenti di Sragen atau Ngawi atau Madiun rest area. Kalau lewat sini jalan kenangan ini harus menikmati pecel Madiun, ya Bu ya. Luar biasa sekali, rasanya manis, semanis Bu Supini. Tepuk tangan untuk Bu Supini. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi dan selalu kami doakan, mudah-mudahan kalian semua lebih baik dari kami. Mudah-mudahan kalian semua lebih sukses dari kami. Mudah-mudahan kalian semua lebih hebat dari kami. Jangan sampai lebih rusak dari kami. Jangan sampai lebih gagal dari kami. Ya meskipun yang laki-laki alhamdulillah ada yang suka ngobrol sendiri. Yang perempuan cantik-cantik meskipun banyak yang tidak bedaan, tidak kosmetikan. Ada yang bedaan, ada yang kosmetikan, tapi saya bisa pastikan kalian tidak ada yang sempat ke salon pagi ini. Betul apa tidak? Yang sangat tidak saya harapkan, jangan sampai di antara kalian ada yang tidak sempat mandi pagi ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya doakan siapa yang menjawab salam ini mudah-mudahan menjadi orang yang tidak pernah kekurangan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa yang tidak bercanda kanan kiri tapi menjawab salam ini,
mudah-mudahan berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Kalau tidak di dunia ini, mudah-mudahan di surganya Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil munazzal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Karena cinta pada Nabi Muhammad, cahaya hidayah yang sempurna. Hari ini kita mengadakan dan berkumpul bersama memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi ini sebenarnya tujuannya buat apa dan kenapa? Kenapa kita ini memperingati Maulid Nabi? Banyak yang bertanya-tanya. Ada orang yang mengatakan memperingati Maulid Nabi karena acara sudah biasa, adat istiadat setiap tahun. Ada yang mengatakan memperingati Maulid Nabi anak-anak sekolah, putra dan putri. Kenapa kok ada acara muludan? Katanya biar bisa makan banyak, makan enak-enak. Muntah hadir kakak unjangan bisa oleh berkat oleh epak embu biasana epak. Mon entar keluaran tak toman nyambile oleh tapeh. Mon perpan molot dan kapan keluar kulaku nyambile oleh apa namanya? Apa namanya? Bukan, namanya berkat. Apa? Berkat. Yang siang kemarin itu uhur entar kaun jangan boleh datang nyambile olehnya mana? Sore marena asar jam 3:30, jam 3:30, jam 4 keluar kaun jangan boleh nyambile olehnya mana? Marena maghrib datang boleh nyambile olehnya mana? Marena isya jam 9 datang nyambile olehnya mana? Berkat. Seneng tak seneng? Tergantung esena. Mon esena lepat, mon esena wajib, mon esena tetel artena andien mon esena jejen, mon esena indomie, mon esena seman nyaman, mon esena sosis andin sengkok. Tapi tergantung ese. Tapi sejelas kapan lah oleh berkat embu seneng anak
raja utawa kene senengah tergantung esena berkat. Tapi coba pikir, saya pernah nanya kepada Pak Manan biar saya gak bohong, kalian kadang-kadang gak tahu, datang ke acara duduk manis begitu, baca fi hubbi mulai oleh berkat, tak teman mikir jauh bener. Saya tanya kepada ini Pak Manan ini setiap tahun, coba Pak Manan, setiap tahun Pak Manan ini ngundang saya. Alhamdulillah setiap kali ngundang saya buka amplopnya Pak Manan ini. Dari Pak Manan saya buka amplopnya, alhamdulillah. Berempah 2 juta barokahnya. Monde esena nolak kunco maning lema. Beni 6 nolak kunco maning le. Berbuka, langsung berapa? 2 juta barokahnya. Saya tanya sama Pak Manan, karena kebetulan Pak Manan ini keponakan saya tanya Pak Manan, jorok ma berek Pak Manan, jorok ma berek, kamu ini mengadakan acara muludan biayanya berapa? Langsung dihitung-hitung, totalnya sekitar 14 juta. Berapa? 14 juta totalnya. Dari beliau sendiri berapa, dari kakaknya berapa, dari keponakannya berapa, totalnya di rumah beliau kalau undangan muludan 14 juta. Pernah nggak kalian mikir ini? Pernah nggak kalian mikir ini? Amoloten mau keluar PC 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta. Boleh saya keluar PC lebih banyak. Saya kemarin tahu-tahu diajak Pak Wabub. Siapa yang tahu namanya Pak Wabub? Haji. Wah, gak usah saya kasih, sudah tahu semua. Dan gak usah dibikin kuis, kasih amplop saya ke kalian, gak usah, udah tahu semua. Pak Wabub ini cerita kepada saya tanya, Pak Wabub, seporana tahun beri sampian ngunteng kula tak bisa dateng, kula pada acara lain. Pola kula aroma salah. Tahun semangkin kula nyatetah. Mumpung wak duaan ban sampian Pak Wabub. Bila sampian ngonceng moloten. Pak Wabub jawab. Pak Wabub jawab. Anu mak seporana ki sobung obengah. Loh, mak sedih ka Pak Wabub, mak sobung obeng ah. Mun Pak Wabub ke tadi obeng, napa boleh ku lepas sampian. Ki sobung obeng mak kae. Mak so tidak remak ki sobung obeng Pak Wabub. Hengki mun abdi ngonceng ko tu banyak mak kae. Oh senika, tadi pada remak biaya na Pak Wabub. Abtinna bentaun amoloten kotu banyak supaya bisa biaya amoloten abtina kotu ajual aset, tengkateng ajual mobil, tengkateng ajual tanah, tengkateng ajual rumah supaya bisa amoloten. Mun obeng semangken abtina ki sopung kapan lah bade sepaju tuh bener Pak Wabub nikah. Mun bade tanah abtina paju, abtina bisa ngaturaki tangkel ke ajunan tanah. Alhamdulillah, keponakan yang baik, tepuk tangan tuh Pak Manan. Tahu pamannya capek-capek dari kemarin acara di Jogja 3 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Manan teka hajat. Mudah-mudahan Pak Manan teka hajat. Mudah-mudahan Pak Manan selalu teka hajat. Jadi Pak Wabub ni kata carpak dan kula ki ajual tanah atau ajual mobil atau ajual rumah supaya bisa amolot. Pertanyaan nah, mak enda keluar PC kaangkui amolot. Boleh saran boleh dari Pak Wabub, ada Pak.
dan kula bari nikah ka Yogyakarta yonceng kalaban Bapak Kiai Haji Sayyid Al Habib Asyarif Hilal bin Abdurrahman Al Aidid. Acarana napa? Moloden. Beni acara apa apa? Acarana moloden. Kaangkuy ngadakan acara moloden kiai-kiai sejeraja dari berbagai kawasan di Indonesia. Iya toraki ke Jogja. Nginep masing-masing parengin hotel berbintang. Satu jenah hotel Jogja gak dinto booking kalaban Habib gak dinto. Sampian tahu, kalian tahu. Satu hotel bintang 5, satu kamarnya 3 juta satu malam. Parengi 2 malam. Dan kula nginep di kamar hotel bintang 4, satu malamnya 1.700.000. Parengi 2 malam. Lebih hebat lagi, beliau ini mengundang kiai-kiai dari Mesir, kiai-kiai dari Yordan naik pesawat pribadi. Beni naik pesawat Garuda, Lion Air, Batik Air dan semacamnya, bukan. Naik pesawat pribadi, dijemput dari rumahnya, dihaturkan masuk pesawat, dan pesawat langsung turun di Jakarta. Dari Jakarta istirahat sebentar, turun ke Yogyakarta, semuanya pesawat pribadi. Gak usah pesawatnya, gak usah bayar pesawatnya, sewa parkirnya. Siapa yang pernah jadi tukang parkir? Ada nggak di sini yang pernah jadi tukang parkir? Saya tahu kalian kalau jadi juru parkir pernah, kalau tukang parkir mudah-mudahan tidak pernah. Allahumma. Mon tukang parkir pasar, markir sepeda motor. Siapa yang pernah markir sepeda motor pasar? Majar berempah 2.000. Mon akemi majar berempah. Mon BAB majar berempah. Mon keluar gas majar berempah. Gratis. Wakapi 2.000. Mon Jogja Jakarta sekapina majar kecuali keluar gas. Macam 2.000. Larang mon keluar gas 2.000. Akemiah 2.000, parkir 2.000, BAB 2.000, mon mandi 5.000, mon keluar gas gratis nak. Oh, rumah asal majar 2.000. Mon tak paham artena telbi telat mikir. Bodoh boy. Keluar gas 2.000. Cek larang ngah. Toman mitong berapa kali sehari semalam keluar gas. Oh, mun pas hari semalam keluarga 10 kali 20.000, ancur pesennya telur. Oh, macem. Nah, yang perlu kalian tahu, parkir pesawat pribadi ini, sehari semalam $15.000. Berapa? $15.000. Siapa yang jago matematika di sini? Yang jago matematika ranking 1 kelas 1A siapa? Ranking 1 kelas 1A. Sini. Bangun nak. Ambil mic-nya nak. Oh. Saya alhamdulillah punya kalkulator, tapi kalkulatornya rusak. Jadi saya pinjam ini. Tak usah marah, ngancam. Oh. Ayo silakan ngancam. Ayo, kali kamu gaya gini. Ayo, ngancam lagi kayak barusan. Ayo ngancam. Sengak itu. Kayak ada bagi buruan. Saya akan ngomong. Sengak loh, ngancam. Wah, saya yang mau ngomong. Ayo gayanya kamu yang gini. Waduh, ayo. Gitu udah. Nah. Gitu udah gaya aja. Coba gaya aja tuh. Gayanya. Saya enggak loh. Siapa sih nyerongko kabin laku.
tangkep pun Pak polisi nih kene malah kabinah akemi bayi tak tahu saya ngocar. Saya mau tanya, 15.000 dolar, nggak usah sulit-sulit, $1 15.000, berapa rupiah? 15.000. 15.000 dolar kali 15.000 rupiah. $1 itu 15.000. 15 kali 15 sudahlah. 15 kali 15 ya berapa? Sudah pakai kalkulator? Belum. Siapa yang pakai kalkulator? Yang kalkulatornya tidak rusak. Berapa? 300 235 juta satu hari parkir pesawat. Berapa? 235 ribu rupiah. Berapa nak? Pakai mic-nya. 225 juta. Ribu apa juta? $225 juta. 225 juta rupiah, bukan 2.000 loh. Parkir pesawatnya. Pesawatnya diparkir 4 hari, kali 4 berapa? 900 juta rupiah. Parkir pesawatnya toh ini. Belum hotelnya, belum makannya, belum amplopnya pula. Yang diundang 10 kiai dari mana-mana. Jadi untuk parkir pesawatnya saja hampir 1 miliar Pak. Hampir 1 miliar. Pertanyaannya, kenapa kita dan beliau-beliau semua ini mau mengeluarkan uang sebegitu banyak? Tanya sama Pak Manan. Pak Manan, kenapa mau mengeluarkan uang? Ini keponakan saya. Dan Pak Manan ini punya satu prinsip dengan saya. Prinsipnya sama, apa? Tidak ada dusta di antara kita. Betul Pak Manan? Karena tidak ada dusta di antara kita, saya tahu betul Pak Manan ini gak punya uang. Betul Pak Manan? Jadi pakai mic Pak Manan. Betul. Pak Manan tidak punya uang. Betul. Gajinya setiap tanggal 1 langsung habis. Betul. Pak Manan tidak punya uang tapi mau mengeluarkan uang untuk muludan. Haji Abdina Ki Sobung Bengama tidak punya uang tapi mau jual aset karena mau muludan. Habib Hilal bisa dikatakan seperti itu. Istri saja gak punya apalagi uang. Habib Hilal gak punya istri Pak. Istri saja gak punya apalagi uang. Tapi mengeluarkan miliaran untuk muludan. Apa sebabnya ini semua? Sebabnya ini ada pada kata fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena ingin berkumpul dengan orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena ingin bersama dengan orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita setiap waktu mengeluarkan
Kalau istilahnya orang Madiun Bu, orang apa Ponorogo, orang Gontor Bu, bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Ini bahasa Jawa ya Bu ya, diterjemahkan ya Bu ya, bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Bondo harta ya Bu, betul Bu. Bahu tenaga, gak punya harta tapi punya tenaga, bantu-bantu orang yang muludan, keliling ke rumah-rumah ngaturaki salam Pak Saiful Muluk, Pak Saiful Muluk tero amoloten deki malam catejana anak-anak siswa-siswi SMP, SMA, SMU terjun diundang. Allahumma mau nggak datang kalian semuanya? Ngaturaki salama Pak Kepala Sekolah, ngaturaki salama Pak Omar Fadil, jalan, gak punya tenaga, gak punya uang, punya tenaga, jalan. Pikiran juga setiap waktu dipikirkan. Baru selesai muludan sudah mikir muludan tahun depan. Mon tahun datang kira-kira uangnya dari mana lagi, kata Pak Manan. Tahun depannya udah mikir lagi. Banyak pedagang-pedagang setiap waktu itu nyelengin nabung supaya tahun depannya bisa muludan. Kalau perlu sampai ke nyawanya. Kalau ada yang menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ada yang mencemarkan nama baiknya Kanjeng Nabi Muhammad, ini lek perlu sak nyawane pisan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Banyak cerita tentang Maulid Nabi yang luar biasa. Saya sering mendengar yang kebetulan saya suruh dia tidak usah muludan. Kenapa? Ini kisah nyata orang Torjun Pak, orang Torjun punya banyak hutang Pak. Saya bilang datang ke saya karena sedih. Kiai, saya punya banyak hutang. Saya kesosa ben abtina make mon abtina otang banyak ngaka dinto abtina tak bisa apoloten Kiai. Ketika tipon apa hukum orang yang abtina? Saya jawab, hukumnya kamu itu tidak usah muludan, nggak usah maksakan diri untuk muludan, tidak usah mengundang orang untuk muludan. Wong yang wajib saja kamu banyak hutangnya. Apa jawabannya orang ini? Kisah nyata. Kalau saya sebutkan, mana yang orang Torjun? Mana salawatmu? Orang Torjun, mana salawatmu? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang orang Pangarengan, mana sholawatmu? Angkat tangannya sambil bersalawat. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Orang Kerampon, mana sholawatmu? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Jadi ada orang Torjun mengatakan demikian. Punten make tahun datang abtina tetap amulot teh nyoon barokana nyoon doa aki tahun datang abtina amulot teh. Alhamdulillah begitu tiba waktunya hutangnya lunas Pak. Dan amoloten. Sebaliknya
Ada pedagang besar di Jakarta. Ada pedagang besar di Jakarta, bapaknya meninggal dunia. Bapaknya setiap tahun mauludan. Begitu bapaknya meninggal dunia, anaknya sudah berpendidikan tinggi-tinggi, udah jadi orang penting semua. Ngomong gini, Pak, kakak, adik, bapak setiap tahun mauludan. Jadi karena bapak sudah meninggal, berarti kewajiban mauludan udah gak perlu. Kita gak usah mauludan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak saat itu anak-anak ini hidupnya tidak harmonis, tidak bahagia, dan rezekinya seret. Karena berhenti mengadakan mauludan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tapi saya biasanya kalau menyebut yang dekat-dekat, yang sekiranya kalian bisa ketemu atau misalnya malu orangnya kalau disebutkan, saya tidak nyebut nama. Kalau tidak sebut nama terus, mungkin kalian jadinya tidak percaya. Maka saya harus nyebut nama. Cerita tentang mauludan. Saya kenapa memaksakan diri ke Jogja kemarin? Karena guru kami dan guru dari istri saya kemarin termasuk yang diundang rawuh dari Mesir ke sini. Namanya Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Fadil Profesor Dr. Ali Jum'ah Abdul Wahab Al-Azhari. Kalian tinggal Google, tulis nama Syekh Ali Jum'ah. Banyak sekali di YouTube, banyak sekali di Facebook. Beliau karyanya lebih dari 100. Rumahnya juga lebih dari 100. Rumahnya lebih dari 100 rumah, hartanya lebih dari 100 apa? 100 juta? Bukan. 100 apa? 100 miliar? Bukan. 100 apa? 100 triliun. Betul kamu. Hartanya beliau lebih dari 100 triliun. Dan beliau dianggap sebagai salah satu ulama yang paling alim di dunia sekarang ini. Hartanya beliau lebih dari 100 triliun. Pertanyaan, dari mana beliau punya uang, punya harta, aset sampai lebih dari 100 triliun? Pertanyaan. Yang paling cerdas dari kalian akan jawab. Yang paling cerdas dari kalian akan jawab, dapatnya dari amplop moloten. Betul tidak? Tak kira 100 triliun mon amplop moloten. Dari mengarang kitabnya. Beliau kemarin mengatakan apa? Saya kebetulan yang menjadi penerjemah beliau. Beliau mengatakan, dan saya kasih izin kepada kalian semua yang mampu melakukan untuk menerjemahkan dan menerbitkan kitab saya gratis. Dari mana dari ngarang kitabnya, Pak? Karena kitabnya itu beliau ngitab jilid, misalnya ngarang kitab 4 jilid, 5 jilid, mentah kitab itu, kemudian kitabnya dibagikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau ngaji kepada Syekh Ali Jum'ah itu, anak-anakku sekalian, beliau duduk, beliau bilang, berapa ini yang hadir? 830 kata bapak kepala sekolah. Berapa? 830.
yang ngaji sekarang. Besok kita mau ngaji kitab Tasniful Masami' fi Syarhi Jam'il Jawami. Baik. Ada kalian kitabnya? Belum Kiai, belum ada kitabnya. Hitung jumlahnya berapa. Kitabnya 5 jilid, Pak. Harganya 1 juta. Harganya pakai uang Mesir, uang itu 1 juta. Kalau sudah nyampe ke Indonesia harganya 1.700.000, Pak. Tapi di Mesir saja kitabnya harganya 1 juta. 830 orang. Besok kita mulai pengajian, bagikan 830 kitab, 830 juta. Syekh Ali Jum'ah hartanya lebih dari 100 triliun. Dari mana lalu hartanya tersebut? Dari bekerja dan berdagang. Kalau dari pengajian, dari mengajar, beliau tidak ambil uangnya. Gaji beliau sebagai dosen di Al-Azhar tidak diambil uangnya. Terima gaji, siapa yang kebetulan lewat muridnya panggil, sini sini sini, Yazid Yazid, sini Zid, sini Zid, sini Zid. iPhone 13 pegangkan Zid, pegangkan menikala. Itu kalau Muhammad. Kalau Ali Jum'ah Muhammad, ini gaji saya berapa, gajinya 25 juta, ini ambil kamu. Duduk Zid. Dari mana? Dari bekerja dan berdagang. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Haji Ab, Bapak Wakil Bupati, mengatakan kepada saya, sekadin tomak bentaon kapan amo lotah dan kulah ajual aset mareh moloten hasil pole mak, hasil pole mak, mantar moga mantar moga lebih banyak. Syekhona Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab Al-Asyari kemarin di Solo, di Yogyakarta, mengatakan di hadapan para masyarakat yang hadir pada saat itu, saya hari ini datang ke acara muludan. Di acara muludan ini semua yang hadir berebutan uang, berebut uang 5 ribuan dibagi-bagi, itu bantuan rumah. Semua yang hadir berebutan telur. Ada telur seperti telur Paskah, kalau biasanya umat Kristen tahu ada telur Paskah dicet itu, kemudian tapi kalau ini dibuat semacam trompet, telurnya dibentuk, dibagi-bagikan. Saya dapat 2, kata Syekh Ali Jum'ah, saya dapat 2 telur dengan pegangannya dan 1 uang 5 ribuan. Saya tahu uang 5 ribuan ini nggak ada harganya, terlalu sedikit. Yang berharga dan mahal harganya adalah apa? Saya gembira menerima uang 5.000 rupiah ini karena saya mendapatkannya pada hari Maulid Nabi. Saya gembira dengan 2 telur ini karena dibagikan, diperebutkan, karena bergembira dengan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi. Allahumma. Dan saya membuktikan setiap tahun saya mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi. Kata Syekh Ali Jum'ah, Pak Umar, apa buktinya? Saya kalau sudah kayak gini, sudah gembira dan bahagia kayak gini, saya langsung bernadar. Pada saat peringatan Maulid Nabi, saya bernadar. Saya sekarang bernadar di hadapan kalian semuanya. Harta saya mudah-mudahan pada Maulid Nabi yang akan datang berlipat 3. Berlipat berapa? Kalau sekarang ini lebih dari 100 triliun,
nanti lebih dari 300 triliun. Lalu apa katanya? Saya bernadar kalau maulid Nabi yang akan datang harta saya berlipat 3, maka sepertiga ini banyak kalau harta saya, Pak, kata Joe. Semua hadirin ketawa. Sepertiga ini banyak kalau harta saya berlipat 3, sepertiganya saya akan buat untuk dakwah Islam di Mesir. Sepertiganya lagi saya akan buat membiayai tahun depan perjalanan saya ke Indonesia. Saya akan keliling Indonesia gratis, tidak usah bayar. Sepertiganya lagi untuk istri saya dan anak-anak saya. Dan ini selalu terwujud pada setiap tahun seperti itu. Dari mulai yang kecil, Pak Manan setiap tahun langsung punya 14 juta untuk moloten. Saya tahu betul karena saya bilang sama Pak Manan sama istrinya, Manan kalau butuh uang ngomong sama saya. Tapi beliau gak pernah datang minta uang ke saya. Artinya punya uang 14 juta untuk moloten. Saya tunggu-tunggu moloten kemarin, Pak. Saya bilang gitu. Saya tunggu-tunggu kira-kira Manan akan minta uang ke saya apa enggak, ternyata enggak minta. Punya uang. Ciap tadi sudah bilang begitu, Pak. Setiap kali moloten saya keluar, selesai moloten banyak yang kembali. Syekh Ali Jum'ah setiap kali moloten anadar kalau harta saya berlipat 3, sepertiga akan untuk ini, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Narju syafa'ata min Muhammad lau kuntu artakibul muharram. Malja wa malja'una Muhammad yaumal hawani bihi tahasyam. Tempat berlindung penolong kita Muhammad saat hidup sedang kesusahan. Saat terjepit harapanku Muhammad yang memberikan jalan keluar. Aku bekerja karena teladan Muhammad, mencari kekayaan untuk berbagi. Aku berusaha karena Muhammad sesuai dengan kehendak dan petunjuknya. Aku percaya pada Nabi Muhammad, semua hajat akan terwujudkan. Aku percaya pada Nabi Muhammad, semua keinginan akan tercapai. Aku berjanji pada Nabi Muhammad, tingkah lakuku harus lebih baik.
Aku malu pada Nabi Muhammad kalau setelah ini berbuat dosa. Aku rindu pada Nabi Muhammad, suatu saat ingin berjumpa. Kita semua mengadakan dan berkumpul dalam acara Maulid Nabi ini untuk meneladani Nabi Muhammad, untuk mengingat kembali teladan Nabi Muhammad. Ada sekarang fenomena-fenomena orang yang mau hasilnya tapi tidak mau usahanya. Apa? Mau hasilnya tapi tidak mau. Nabi Muhammad itu berdagang, makanya Syekh Ali Jum'ah berdagang. Nabi Muhammad itu beribadah, makanya Syekh Ali Jum'ah juga beribadah. Nabi Muhammad itu berzikir, maka Syekh Ali Jum'ah pun ikut berzikir. Jadi Nabi Muhammad itu nyuruh kita belajar, maka Syekh Ali Jum'ah dan murid-muridnya juga ikut belajar. Dari itu anak-anakku sekalian, sekarang ini ada fenomena yang kurang pas dan kurang benar. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Saiful Muluk, Kiai, saya ingin kaya, minta diberi amalan. Amalan supaya kaya. Tapi dikasih amalan untuk kaya, kerja aja tidur melulu, gak mau usaha, Pak. Kapan kayanya? Ada orang datang kepada saya punya hutang, Kiai, saya punya hutang 1.700. Punya hutang 1.700. Bukan 1.700.000 tapi 1.700. Bukan 1.700.000 tapi 1.700 ditambah nolnya sekian 1,7 miliar. Punya hutang 1,7 miliar. Datang ke saya minta amalan agar supaya hutangnya lunas. Saya kasih amalan asalkan kamu kerjakan. Siap Kiai, akan saya kerjakan. Saya jawab, amalannya kamu ketika malam sholat hajat, setelah sholat berzikir 33 dan doa yang benar kepada Allah Ta'ala agar segera lunas hutangnya. Sesudah itu kamu usaha, kerja, bayar sedikit-sedikit hutangnya, niatin saya ingin bayar hutang, saya ingin bayar hutang, saya ingin bayar hutang. Punya uang 100.000, ambil 20.000 untuk anak dan istri, bayar 80 juta. Punya hutang 200.000, ambil 20.000 anak istri, bayar 180 juta sampai lunas. Alhamdulillah dengan cara seperti ini lunas Pak Saiful Muluk. Dalam waktu 2,5 tahun 1,7 M lunas. Dalam waktu 2,5 tahun. Kalau amalannya cuma tidur, zikir, wirid segala macam, atau pasang foto di Facebook, pasang foto di status dengan barokahnya Kiai Muhammad mudah-mudahan lunas hutang saya, gak ada itu Pak. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Syekh Ali Jum'ah juga tidak seperti itu. Maka saya jawab, kalau seandainya Syekh Ali Jum'ah itu kaya karena amplop moloten, tidak. Karena kitab-kitabnya, kitab-kitabnya digratisin semua. Jawabannya karena berusaha dan bekerja supaya bisa akasab oleh PC. Ada usahanya seperti itu. Nah, kalian anak-anakku sekalian mempunyai tugas yang sangat mulia. Tugasnya ini adalah belajar.
Kalau belajar, ada orang yang mengatakan saya ingin jadi anak yang pintar tapi tidak mau belajar. Apa katanya Imam Syafi'i? Dengarkan baik-baik, ayo ikuti kata saya. Yang putra tolong menghadap ke depan semua. Kalau yang putri sudah menghadap ke depan, ikuti kata-kata saya. Seandainya yang putra, ilmu itu didapatkan dengan impian saja, engkau tidak akan pernah pintar selamanya. Imam Syafi'i berkata seperti ini, lau kanal ilmu yutraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahilu. Seandainya ilmu itu didapatkan dengan tidur-tiduran saja, mimpi-mimpi saja, kalian tidak akan dapat apa-apa. Syekh Ali sampai menjadi profesor doktor, belajar yang rajin, bekerja untuk menafkahi keluarganya, sampai menjadi bukan sekedar miliarder. Karena apa? Hartanya sudah triliunan. Apa yang dilakukan? Bekerja keras. Dengarkan, katakan bersama-sama, bekerja keras. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang pertama adalah bekerja keras. Apa? Belajar dengan keras. Apa? Yang kedua, bekerja cerdas. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Belajar dengan cerdas. Gak cukup sekedar rajin belajar, tapi harus tahu caranya belajar. Saya dulu punya teman waktu di pondok, satu angkatan kami 640 orang. Teman ini di depan kita kerjaannya tidur terus, tapi selalu ranking 1. Saya mikir, ini orang kayaknya punya ilmu laduni, kerjanya kayaknya tidur terus tapi selalu ranking 1. Akhirnya saya ikuti, saya selidiki, saya menjadi detektif. Saya lihat-lihat teman ini apa yang dia lakukan. Ternyata dia ini tidur ketika teman-temannya bangun, tapi ketika teman-temannya tidur dia bangun dan dia belajar. Karena dia tahu, dia belajar cerdas. Dia tahu dia orangnya tipikal yang tidak bisa belajar di tempat yang ramai. Di pondok ini gak ada tempat yang gak ramai, ke sana ramai, ke sini ramai, ke sini. Jadi ketika ramai dia tidur. Ketika semua orang tidur, dia bangun dan dia belajar sampai pagi. Akhirnya ranking 1. Akhirnya saya ikuti, Pak. Saya datangi, saya ikuti. Kamu ngapain di sini? Ya, saya ingin belajar. Jangan rame-rame. Baik, saya gak rame-rame, saya belajar. Saya ikuti cara belajarnya dia. Alhamdulillah setelah 1 tahun dia ranking 2, Pak. Ranking 1-nya yang pegang mic sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad, Rabbi sholli alaihi wasallim. Harus tahu caranya belajar. Sekedar rajin belajar aja gak bakal dapat ranking. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
harus tahu metodologinya, harus tahu bagaimana supaya kalian tidak drop ketika ujian, harus tahu bagaimana supaya pelajaran masuk cekak. Itu namanya belajar cerdas. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Saya tidak akan turun kalau kalian tidak dengarkan baik-baik. Kalau kalian sholawat terus, saya akan bangun terus. Karena saya dulu punya cerita. Orang Mesir itu kalau dibacain sholawat pasti bangun dengan takdim dan berdiri terus. Sebelumnya bertengkar, kalau dibacain sholawat pasti langsung bangun dengan takdim dan berdiri terus. Ada dua orang kiai yang sangat terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Mustafa Bisri. Punya teman namanya Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Kiai Syukri ini ingin ngetes bahasa Arabnya. Caranya gimana? Orang ingin tahu bahasa Arabnya bagus atau bahasa Inggrisnya bagus, harus tahu dia ini bertengkar dengan orang bahasa aslinya. Kalau bisa tengkar dengan orang Inggris, berarti bahasa Inggrismu bagus. Kalau bisa tengkar dengan orang Arab, berarti bahasa Arabmu bagus. Jadi Pak Yai Syukri ini sengaja bikin ulah supaya tengkar sama orang Mesir. Akhirnya tengkar. Karena orangnya kecil, nggak besar seperti ini. Ya, ini sekedar contoh saja. Kalau saya itu bangun Pak. Nah, ya, sama orang Mesir sampai dibeginiin. Akhirnya Kiai Mustafa Bisri apa yang dikatakan untuk menyelamatkan temannya? Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang nomor 3, syaratnya kalau ingin jadi orang sukses adalah patuh dan membahagiakan orang tua. Apa? Kalian tidak akan pernah sukses kalau bapakmu marah sama kamu, ibumu mangkel padamu. Kalian tidak akan pernah sukses kalau terus bikin orang tua marah. Kalian tidak akan pernah sukses kalau terus membantah orang tua. Benar, kalian tidak akan pernah sukses kalau sedikit-sedikit minta uang ke orang tua. Ini namanya 3M. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh membantah, tidak boleh minta-minta ke orang tua. Tiga M. 1, tidak boleh membantah. 1, apa? Tidak boleh. 2, tidak boleh marah-marah. 2, tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah ke orang tua. 3, tidak boleh meminta-minta. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladum mu'azzam Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihimi wa sallam wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.